Halo adik-adik semua, perkenalkan saya Dr. Jayanti Wulansari dari UPT Puskesmas Pajang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi seputar kesehatan reproduksi. Ngomong-ngomong, kalian tahu tidak apa itu kesehatan reproduksi? Nah, bagi yang belum tahu, yuk disimak yuk apa yang akan Bu Dokter sampaikan. Dan bagi yang sudah tahu, yuk kita sama-sama belajar mengenai informasi tentang kesehatan reproduksi, agar informasi yang didapat oleh adik-adik semua itu benar dan bisa dimengerti oleh adik-adik semua. Yuk disimak yuk. Apa itu pendidikan seks? Jadi pendidikan seks merupakan pendidikan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, komitmen agar tidak terjadi penyalahgunaan pada organ tersebut. Apa itu kesehatan reproduksi? Jadi kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara menyeluruh, baik fisik, mental, sosial yang berkaitan dengan alat-alat, fungsi, dan proses reproduksi. Organ reproduksi wanita disebut juga dengan vagina dan organ reproduksi pada laki-laki disebut juga dengan penis. Mungkin sebelumnya adik-adik pernah mendengar dengan yang namanya pubertas ya. Jadi apa itu pubertas? Pubertas merupakan masa tubuh yang berubah dari anak-anak menuju ke dewasa. Nah, pubertas itu sendiri pada laki-laki dipengaruhi oleh hormon testosteron, sedangkan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan hormon progesteron. Kalau pada laki-laki, biasanya akan ditandai dengan suara yang membesar, kemudian tumbuh rambut di ketiak, kumis, janggut, dan juga di sekitar penis. Biasanya ditandai dengan adanya mimpi basah. Kemudian kalau pada perempuan, biasanya akan terjadi perubahan payudara yang mulai membesar, perubahan bentuk panggul, kemudian tumbuh rambut di ketiak, vagina, dan ditandai dengan adanya menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi merupakan proses peluruhan sel telur yang tidak dibuahi bersama dengan darah dan lapisan dinding rahim, sebagian bagian dari siklus reproduksi wanita. Biasanya terjadi pada anak perempuan yang mulai beranjak dewasa dan biasanya mulai terjadi pada umur sekitar 10-14 tahun. Bagaimanakah cara menjaga kesehatan reproduksi wanita? Yang pertama, bersihkan bagian luar vagina setelah buang air kecil atau buang air besar dengan menggunakan air bersih. Caranya, arahnya dari depan kemudian ke belakang. Setelah itu keringkan. Yang kedua, saat menstruasi sering-seringlah berganti pembalut, terutama saat mengeluarkan darah yang cukup banyak. Yang ketiga, hindari memasukkan jari ke dalam vagina meskipun untuk membersihkan. Yang keempat, jangan menggunakan sabun pada vagina. Yang kelima, ganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Pastikan celana yang dipakai mudah menyerap keringat. Kemudian yang keenam, hindari penggunaan pembersih yang dijual di pasaran. Kemudian ketujuh, hindari penggunaan panty liner atau pembalut yang tipis. Kemudian yang kedelapan, hindari celana dalam yang terlalu ketat. 9. Keputihan normal terjadi pada waktu beberapa hari sebelum haid, tidak berbau dan tidak gatal. Jika keputihan disertai bau tidak sedap, gatal atau berwarna kekuningan atau kehijauan, segeralah hubungi dokter. Bagi adik-adik semua tidak perlu khawatir bila terjadi keputihan, karena keputihan itu ada dua macam, ada yang keputihan normal dan juga keputihan abnormal. Kalau yang normal, dia biasanya tidak akan berbau, tidak akan berwarna, dan juga tidak akan disertai rasa gatal. Sedangkan keputihan yang abnormal, biasanya dia disertai dengan rasa gatal, berbau, kemudian berwarna hijau ataupun kuning ataupun putih keruh, dan biasanya disertai dengan rasa gatal atau sakit. Maka adik-adik yang cowok ini setelah bangun tidur kemudian celananya basah, tapi bukan ngompol loh ya. Jadi itu merupakan mimpi basah. Jadi mimpi basah itu merupakan keluarnya cairan sperma ketika tidur. Jadi itu merupakan hal yang wajar sebagai tanda bahwa adik-adik sudah mengalami masa pubertas. Lalu bagaimanakah cara menjaga kesehatan reproduksi pada pria? Yang pertama, gunakan celana dalam bersih yang higienis, ganti minimal 2 kali dalam sehari. Kemudian yang kedua, siram dan bilas dengan air bersih hingga bersih setelah buang air kecil atau buang air besar agar tidak ada air kencing yang menempel. Kemudian yang ketiga, cukurlah rambut kemaluan sampai secara berkala tetapi tidak sampai habis. Yang keempat, hindarilah pakaian dalam yang ketat dan berbahan panas.
Selanjutnya, kita akan belajar mengenai infeksi menular seksual. Jadi, apa itu infeksi menular seksual? Infeksi menular seksual merupakan penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, mungkin adik-adik belum tahu apa itu hubungan seksual. Jadi, hubungan seksual itu merupakan bertemunya alat kelamin pria dan juga alat kelamin wanita. Lalu, bagaimanakah gejala dari infeksi menular seksual itu? Kalau pada laki-laki, biasanya dia akan ada bintil yang berisi cairan, lajat, borok pada alat kelamin. Kemudian ada juga kutil yang tumbuh atau daging tumbuh pada alat kelamin. Kemudian ada rasa gatal hebat dan sakit saat kencing. Kemudian bisa juga terjadi kehilangan berat badan secara drastis atau diare secara terus-menerus. Sedangkan pada perempuan, gejalanya biasanya ditandai dengan adanya nyeri saat kencing, kemudian pengeluaran lendir yang tidak normal atau keputihan abnormal, kemudian ada bintil-bintil berisi lecet dan juga borok pada alat kelamin, kemudian ada kehilangan berat badan secara drastis dan juga diare secara terus-menerus. Bagaimanakah cara mencegah agar kita tidak terjangkit penyakit seksual? Yang pertama, selalu menjaga kebersihan alat kelamin. Yang kedua, bagi yang belum menikah, jangan melakukan hubungan seksual. Kemudian yang ketiga, setialah bagi pasangan yang sudah menikah. Yang keempat, hindarilah hubungan seks yang tidak aman. Pesan untuk remaja agar sukses menghadapi masa remaja. Yang pertama, menjaga diri sendiri dan bertanggung jawab untuk masa depan. Yang kedua, tidak merusak kepercayaan orang, siapapun termasuk orang tua, terhadap diri sendiri. Yang ketiga, berani mengatakan tidak terhadap ajakan kawan yang merugikan diri sendiri. Yang keempat, hindarilah perbuatan yang beresiko untuk masa depan kelak. Yang kelima, memilih teman yang berakhlak baik. Yang keenam, gunakan masa remaja untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Kemudian yang ketujuh, jagalah kondisi jasmani dan rohani dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga, dan mengikuti keagamaan dan juga sosial. Dan inilah poin yang paling penting yang harus adik-adik ingat. Jadi, pahamilah tentang bagian tubuh dan jagalah. Tubuh kita merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana terdapat bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dan kita juga tidak boleh menyentuh milik orang lain, kecuali untuk alasan pemeriksaan kesehatan dan harus didampingi oleh orang tua. Bagian tubuh pribadi itu terdiri dari mulut, dada, di antara dua paha, dan juga pantat. Kemudian harus berani mengatakan tidak atau menolak jika ada yang menyentuh area pribadi. Jika ada orang yang mengajakmu melihat gambar atau film yang memperlihatkan bagian tubuh di dada, pantat, dan di antara dua paha, segeralah pergi dan ceritakanlah pada orang terdekat. Kemudian pahamilah jenis-jenis sentuhan. Jenis-jenis sentuhan ada dua, ada sentuhan baik dan juga sentuhan buruk. Sentuhan baik itu seperti berjabat tangan, kita berciuman dengan orang tua saat pamit sekolah. Kemudian kalau sentuhan buruk itu menyentuh bagian yang ditutupi oleh pakaian dalam. Jangan sampai bagian yang ditutupi oleh pakaian dalam itu disentuh oleh orang lain, termasuk oleh orang tua kita sendiri. Jadi jagalah bagian-bagian pribadi kita dari sentuhan orang lain. Kemudian perlu diwaspadai juga apabila ada yang menyentuh area antara lutut dan juga pundak. Adik-adik semua, demikian ya penjelasan mengenai kesehatan reproduksi. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat untuk adik-adik semua. Misal ada pertanyaan, adik-adik semua bisa menghubungi link di bawah ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas ya adik-adik semua. Sampai bertemu lagi.